Karakteristik tarian mistis dalam ritual Seblang, Desa Olesari, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi, sebagai penjelmaan dari kehidupan nyata dengan alam kegaiban. Hal itu pula lah yang menjadi daya tarik tersendiri, bahkan telah menjelma sebagai ikonnya Banyuwangi. Sehingga setiap tahunnya menjadi objek penelitian dari berbagai kalangan. Begitu juga halnya pada tahun 2009, ada sekelompok anak-anak KKN beralma mater biru datang ke Desa Olesari semata demi mengabdikan sumpah Tridharmanya. Salah satunya adalah melakukan penelitian seputar prosesi ritual Seblang. Dengan berpedoman pada nilai-nilai filosofi Bada dan Rawuhi atau Bada Rawuhi, yakni seusai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu saat kembalinya Nurani Nan Fitri atau di Hari Raya Idul Fitri, semua orang rawuhi atau menghadiri perhelatan ritual Seblang. Kisi-kisi yang terberai, ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa netizen dimanapun berada, kita kembali dihebohkan oleh viralnya film KKN di Desa Penari. Nah, dari ide-ide garap, prototipe, dan beberapa khas dalam film tersebut sangat erat hubungannya dengan wilayah Banyuwangi, terutama Kang Asor, ini menyangkut masalah mulai pakaian adat, ya, udeng, gamelan, bahkan gerakan tari. Nah, yang menarik adalah hingga saat ini menjadi perdebatan di mana sih sebenarnya adanya sebuah desa yang lebih menonjolkan tari-tariannya. Nah, kebetulan saat ini saya mengunjungi kantor Balai Desa Olesari, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, menemui, ini kita kenalkan dulu kepada pemirsa. Siapa namanya? Nama lengkapnya Kang? Ansori. Ansori. Kak Ansor, kalau di dalam adat istiadat Desa Olesari kan jenengan sebagai ketua adat, ya. Kalau di desa Sebagai kasih pelayanan. Apa namanya, Desa Olesari, ya. Kang Asor, enaknya Kang, wong Banyuwangi masalah. Kang Asor, ini kan begini, kami melakukan penelitian bahwa
dalam segitiga dimensi itu, yaitu Desa Olesari, Desa Kemiren, Kampung Dukuh Glagah, ini saling berkaitan dan berbatasan langsung. Adat istiadatnya cukup kuat, ya kan? Terus mistisnya cukup kuat. Bahkan masing-masing punya apa makam yang dikeramatkan sebagai leluhur. Nah, baik, kita akan mengulas seputar apa ritual Sebelang. Ritual Sebelang. Ansor, ritual Sebelang ini kan nggak bisa lepas dengan yang namanya tari-tarian ya. Iya. Gimana sih sebenarnya itu pengertian secara umum itu? Kalau Sebelang ini kan ya ini mulai tahun 1930 ini sudah dilaksanakan di Desa Olesari. Sekalian penarinya juga penari yang tidak sadar. Dalam keadaan terang. Kesurupan gitu. Ya. Akhirnya dari gamelan pun juga bisa dengar si penari itu. Gitu ya. Ya, untuk bisa melaksanakan tariannya. Dalam keadaan trans atau kesurupan, kalau orang Jawa menyebutnya berarti dalam raga itu kerawuhan roh gaib. Kerawuhan ya istilahnya. Kerawuhan gaib. Seperti apa itu prosesnya kok bisa kerawuhan itu? Ya biasanya begini, ada salah satu warga Olesari ini kerawuhan leluhur. Leluhur itu maksudnya orang yang gaib masuk ke raganya orang itu, sehingga itulah yang memberikan petunjuk untuk pelaksanaan kegiatan Sebelang Desa Olesari. Oh gitu. Itu apa namanya, rangkaiannya cukup panjang tentu ya. Panjang. Awal pertama, nah ini seperti apa prosesnya itu? Proses awal ini mupu, istilahnya mupu itu minta sumbangan kepada warga masyarakat Olesari secara sederhana, sukarela juga. Sukarela. Sekaligus untuk mengawali selamatan Sebelang itu, ini juga ada selamatan yang di Boyut Ketut. Ketut itu ya. Itu pada hari raya satu hari. Sore hari. Jam 2 ini sudah selamatan. Berarti itu rangkaian sebelum diadakan pesta itu ya. Terus apa namanya, pengertian mupu tadi urunan bersama berarti mengadakan ini kegiatan memang untuk kepentingan warga di sini. Warga Desa Olesari. Oke. Berhubung ini memang sangat menarik tentunya Kang Ansor ya. Kang Ansor, ini kan setiap tahun ini kan banyak orang datang ya meneliti keunikan daripada ritual Sebelang. Berarti ritual Sebelang ini hubungannya ini antara kegaiban dengan alam nyata. Alam nyata. Begitu ya pengertiannya. Apa ini juga yang menjadi dasar ketertarikan banyak pihak, terutama kaum mahasiswa untuk melakukan KKN atau bagaimana? Ya, saya kira itu. Antara istilahnya orang yang istilahnya yang sadar dengan orang yang tidak sadar. Untuk melakukan hal itu kan tentu ada warga yang dimasuki leluhur. Sejak kapan menjadi perhatian publik sekaligus sebagai objek penelitian di sini nih? Saya kira kalau itu saya ingat itu mungkin mulai 1971. 1971 sudah jadi objek penelitian ya. Apa ini juga pada tahun 2009? Pada tahun 2009, karena orang yang mau meneliti ke sini pastinya kan harus ketemu ketua adatnya, dan itu. Apakah tahun 2009 juga Kang Ansor ini kedatangan anak-anak KKN ke sini? Iya. Gitu. Yang Kang Ansor ingat seperti apa anak-anak itu? Kalau yang saya ingat itu pada saat saya memberikan penjelasan kepada mahasiswa itu kok tidak gimana ya
kurang-kurang begitu ingat saya. Oh gitu. Iya. Enggak, kira-kira untuk kembali membuka memori ya, warna-warna jaket atau alma mater warna Alma maternya warna biru. biru. Itu yang saya ingat. Oh, yang warna biru ya. Terus berarti dari mana, Banyuwangi apa Kayaknya bukan dari Banyuwangi. dari mana yang diingat itu? Apa dari Malang, dari Jember. Pokoknya alamatnya itu terus terang aja saya nggak ingat. Cuma gitu. alma maternya itu warna biru. Dari Surabaya mungkin? Insya Allah begitu. Insya Allah. Oh gitu, dari Surabaya berarti ya. Tanpa harus menyebut nama universitas tentunya ya. Oke. Kang Ansor, mungkin Kang Ansor ingat ya, dari berbagai pertanyaan anak-anak KKN itu yang ditanyakan apa saja kira-kira? Ya, satu tentang permasalahan sebelang, mulai tahun berapa. Terus apa yang jadi itu gimana? Ya tetap kita jawab yang jadi orang yang nggak sadar kemasukan leluhur. Artinya kerawuan tadi itu. Kerawuhan roh gaib ya. Roh gaib kepada. Terus tanya sebelang oleh Sari itu pernah latihan nggak? Nggak pernah latihan. Seketika yang tadi itu kerawuan kemasukan leluhur ini langsung mesti bisa. Bisa. Itu walaupun anak itu sama sekali tidak mengenal apa itu tarian dan bagaimana gerakan tari. Iya, gerakan tari seberang itu tidak dikenal oleh anak itu, tapi tetap kalau sudah leluhur masuk, ini mesti bisa menari. Oh gitu ya. Terus gini, Kang Ansor, apa namanya? Itu kan selama seminggu ya, selama seminggu dilakukan. Apakah itu selama seminggu itu kan orang yang sama, Kira-kira ada berapa roh gaib yang masuk atau merasuki raga penari? Kalau menurut penjelasan dari beberapa penari pendahulu, itu kurang lebih 44 roh gaib. Itu. Kalau menurut sepengetahuan Kang Ansor ada berapa? Tapi yang saya tahu itu ya tanya dengan yang jadi sebelang itu berapa yang kita satu hari kita kenal leluhur berapa. Ini 7 ya. 7 terdiri dari leluhur yang ada di Olesari saja secara bergantian berarti secara bergantian. Tapi ketika Sukmanya itu diajak jalan-jalan katanya ada 44 itu. Ada 2 penari yang kami wawancarai waktu itu. Oke, kita kembali ke penelitian. Kira-kira selain itu di start itu mulai dari mana? Kalau dulu menurut almarhumah Mbak Supinah itu kan sempat kumpul di sana. Itu. Kalau menurut Kang Ansori, alur yang minta diantar kan ada kunjungan-kunjungan ke tempat sakral. Kemana saja kira-kira itu? Saya pernah ngantar ke Buyut Ketut. Oh, makam keramat. Terus pernah mengantar ke rumah yang pernah jadi gandrungnya sebelang. Kalau yang lain kayaknya nggak pernah. Gitu. Mungkin ke Sukmo Ilang mungkin. Kalau Sukmo Ilang nggak ada yang mahasiswa ngajak ke sana. Begitu, atau datang sendiri. Kalau menurut keterangan Mbak Supinah waktu itu ada beberapa mahasiswa itu ke Sukmo Ilang, akan membantu itu untuk jalur air bersih itu, di pembersihan lah di lingkungan Sukmo Ilang. Kalau menurut Kang Ansor, selama berapa lama sih di Olesari waktu itu? Seingat. Kayaknya sampai 3 bulan. 3 bulan. Tapi sempat ya keluar kemana-mana. Pamitnya kemana kira-kira waktu itu? Ya katanya mau ke desa Gemiren. Terus? Katanya mau ke desa Kebo-keboan itu, Rasmalan. Jalan-jalan. Pernah nggak menyebut juga
Kan waktu itu setelah Lebaran, setelah puasa kan juga ada ritual apa gelar pitu. Apa juga datang ke sana pamitnya? Kalau ke saya nggak pamit, mungkin ke Bu Supinah almarhum. Oh, Supina. Oh, lebih jelasnya ke Iya, Supina ya. Terus nginepnya di mana aja? Di sini juga, terus di rumah saya barat ada. Di rumah barat ya. Iya. Terus di tempat-tempat lain berarti dibagi 20 Iya. itu ya. Ada yang di Dukuh juga. Maksudnya di Dukuh, Dukuh, desa Dukuh. Dukuh Gelaga. Iya. Oh, Dukuh Gelaga. Di sini kan keseniannya dan kebersihannya yang Iya. yang diteliti. Kalau di Glugo apa di Dukuh ya? Dukuh. Di Dukuh itu apa menurut mereka pengakuannya itu? Kan di situ kan ada apa itu tumpeng 7. Gelar pitu. Gelar pitu Gelar yaitu. pitu. Oh, berarti anak-anak KKN itu pada tahun 2009 selain datang ke sini juga meneliti di Dukuh Gelaga. Itu fokus pada penelitian masalah gelar pitu, ada gelar pitu Iya. gitu. Berarti mereka itu memang ya meneliti adat istiadat berarti ya. Tapi bilang nggak waktu itu ke Mbak Supina mereka akan ke Dukuh untuk melakukan penelitian kaitannya sama apa namanya gelar-gelar pitu itu ya. Oh, lebih jelasnya ke Supina ya. Selama di sini nginepnya yang jenengan ingat? ada yang di sanggarnya Bu Supina, Kumpulnya. Iya. Terus Kalau yang lain-lain itu nggak aus dah. nah, oke. Kang Ansor, begini, ini menyangkut masalah kembali ke ritual sebelangnya ya. Apa sih alasan yang paling kuat ya ritual sebelang ini sejak tahun 1930-an sampai saat ini loh ya, ini begitu lestari, begitu kokoh. Kira-kira apa yang menjadikan alasan utama bagi masyarakat Olesari itu? Ya satu, karena seberang ini merupakan kewajiban nguri-nguri adat leluhur yang sudah ditinggalkan kepada istilahnya masyarakat. Yang kedua, seberang sendiri itu merupakan selamatan kampung, Semacam bersih ya. selamat bersih desa. Terus yang lainnya mungkin? Terus yang lainnya ini untuk tahun-tahun, bukan tahun dulu, tahun-tahun kemarin itu sudah bisa memberdayakan masyarakat, menambah penghasilan. Begitu. Jadi setiap pelaksanaan selama seminggu itu otomatis kan banyak warga yang datang ya. Datang otomatis kan mendongkrak pemberdayaan perekonomian di sini berarti ya. Oke. Apa karena ini juga di sini kan selain ritual sebelang, di sini kan banyak sanggar-sanggar atau ada sanggar dan banyak yang suka menari di sini hobinya anak-anak muda itu. Iya, tari-tarian gandrung, tari ya kesenian-kesenian Banyuwangi itu. Berarti identik memang ya di sini ini sebuah desa yang sampai saat ini masih melestarikan sebuah tari-tarian di sini, iya. Baik secara umum maupun secara ritual tadi itu. Oke, sekarang tambah lagi nih Kang Ansor. Berhubung ini ada kesamaan antara Dukuh dengan Kembiran terutama ya. Dan Olesari. Olesari, Dukuh, ini kan Desa Gelaga, ini kan sama-sama menjalankan ritualnya. Ini kan setelah bulan puasa usai dan setelah Lebaran. Kalau di Dukuh itu kan disebut gelar pitu, yaitu tepat pada hari ke-7 Idul Fitri. Kalau di sini pelaksanaannya setiap hari keberapa Lebaran itu? Tidak tentu, kadang-kadang ya, tapi yang paling sering terjadi itu hari raya yang ke-7 hari. Yang ke-7 hari ya? Ketepatan, kalau enggak Senin ya hari Jumat. Ini pasti.
pilihannya antara Pilihan, Senin ya. atau Jumat, Betul. tapi sering jatuh Sering pada hari yang hari yang ketujuh ya. ketujuh. Berarti sama dengan kampung dukuh, Iya. gelar pitu. Oke, sekarang di sini kan ada filosofi, orang Gelaga itu ada filosofi disebut Ba'da Rawuhi. Ba'da berarti maknanya tadi Ada ya setelah setelah bulan bulan puasa selesai. Eh, Kalau rawuhi ini istilahnya rawuh itu kan datang datang menghadiri berarti ya. menghadiri semua kegiatan yang ada di Desa Olesari, terutama kegiatan Berarti hadir hadir untuk mengikuti ritual, ya. hadir juga dari orang luar ke sini untuk menyaksikan ritual, begitu ya. Jadi di sini Ba'da Rawuhi ini kan maknanya berarti sebuah kegiatan yang dilakukan setelah ibadah puasa selesai, kemudian dilaksanakan ritual itu tepat pada setelah Lebaran. Lebaran ke hari 7 kalau nggak salah ya, gitu. Pemirsa, ternyata ada sebuah makna, entah ini secara kebetulan ataupun tidak. Ternyata di sini orang Gelagah, terutama ini di Olesari, ini punya filosofi berkenaan dengan terselenggaranya ritual adat Seblang, yaitu Ba'da Rawuhi atau Ba'da Rawuhi. Ba'da itu setelah bulan puasa, Rawuhi itu hadir semua, kumpul untuk menyaksikan adanya ritual itu ya. Seblang. Nah, ini entah ini kebetulan atau tidak, tokoh yang dimasukkan dalam KKN Desa Penari juga menyebut namanya Ba'da Rawuhi. Kan sebuah nama itu pasti kan memiliki latar belakang, sebuah filosofi. Makanya di sini kok ada keserupaan antara Ba'da Rawuhi di dalam film KKN Desa Penari dengan Ba'da Rawuhi dengan dua suku kata gitu. Oke, Kang Asor, mungkin masih ada yang diketahui, apalagi yang mungkin belum disampaikan. Saya kira sudah cukup, sudah jelas apa yang jadi pembicaraan tadi, seperti filosofi kata rawuhi tadi itu, Ba'da dan rawuhi ya. Biar masyarakat tahu, biar masyarakat itu jelas kok Ba'da itu apa, rawuhi itu apa. Itu mungkin penambahan. Jadi digabungkan jadi Ba'da Rawuhi, padahal Ba'da dan Rawuhi gitu. Oke, Kang Asor, ini kembali ke anak-anak KKN. Waktu itu sempat meninggalkan jejak-jejaknya seperti surat menyurat atau penghargaan atau apalah dari KKN yang disebut tahun 2009 tadi. Kayaknya tidak pernah artinya memberikan sebuah cindera mata apa. Surat biasa kan datang kalau permisi ya, ada ya. Penghargaan selembar mungkin, ucapan terima kasih semacam itu. Kayaknya nggak ada. Gitu ya mungkin saya nggak ingat, mungkin begitu ya. 2009. Berarti 13 tahun yang lalu ya. Itu acara kegiatan KKN ini. Baik pemirsa, netizen menghadap netizen dimanapun berada, kami hanya mengurai tentang apa yang ada di wilayah Olesari ya, dan memang ini murni adalah adat istiadat dari tahun ke tahun dilaksanakan sejak tahun 1930-an. Nah, untuk kami kebetulan beliau ini juga salah satu saksi peristiwa pada tahun 2009, pemandu. Teman beliau masih sangat terbatas yang diingat karena sudah 13 tahun yang lalu. Nah, dalam mengurai sebuah teka-teki bagi kami, KKN Desa Penari itu adalah sebuah teka-teki. Kami hanya mengurai
mengurai apa yang bisa kami urai dengan melibatkan para saksi. Secara empiris juga kami datang ke wilayah yang ada. Nah, kecuali kalau kita sedang mengusut sebuah perkara hukum, Mbak, kita butuh data, ya kan, butuh saksi-saksi lengkap dan lain sebagainya. Makanya kami ingin apa yang kami urai ini adalah bagian daripada pelengkap tentang terjadinya peristiwa tahun 2009, yaitu ada anak-anak KKN di daerah Mulesari. Terima kasih kepada para penonton, juga pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin ada tambahan mungkin Kang Ansor? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Ansor. Hang penting podo-podo sehat. Amin. Amin.